Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang berhubungan dengan kekecewaan dan keputusasaan. Mengapa orang Kristen bisa mengalami kecewa dan putus asa? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya sesuatu yang wajar manusiawi bahwa hampir setiap insan, setiap orang, juga orang Kristen pernah mengalami kekecewaan dan keputusasaan. Saya sharing pengalaman kehidupan ini karena pengalaman diri saya, termasuk juga ketika saya melihat dalam acara di YouTube banyak jemaat Kristiani yang mengalami kekecewaan. Kekecewaan kehidupan. Saya juga pernah mengalami kekecewaan, bahkan sering. Saya melihat di channel YouTube ada banyak jemaat yang mengalami kekecewaan. Kecewa terhadap orang tuanya, kecewa terhadap pasangannya, kecewa terhadap anaknya, kecewa terhadap mertuanya, kecewa terhadap pekerjaannya, kecewa terhadap pemimpinnya, kecewa terhadap anak buahnya, kecewa terhadap masa depannya, kecewa terhadap harapan-harapannya. Dan ternyata begitu banyak hal yang dapat mengecewakan seseorang. Begitu banyak bisa dihitung oleh saudaraku dan saya. Sehingga saya bisa memahami kalau saya juga pernah kecewa dan saudara-saudaraku pernah kecewa. Misalnya di Yeremia disampaikan bahwa seorang petani kecewa ketika mengharapkan hujan, ternyata hujan tidak datang. Itu untuk menunjukkan bahwa kita kecewa karena kita memiliki harapan. Bahwa setiap orang memiliki harapan yang baik, hidup yang baik. Berharap hidupnya sesuai dengan harapan-harapannya. Tetapi ternyata ketika banyak harapan dan kemudian ada satu harapan yang tidak terpenuhi, menjadi kecewa. Mengapa orang tua menyakiti anaknya? Mengapa anaknya menyakiti orang tua? Mengapa sahabat tapi menyakiti? Tetapi sebaliknya juga, setiap orang bisa mengecewakan, menyakiti. Setiap orang bisa saling menyakiti sehingga membuat saling kecewa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekecewaan yang bertubi-tubi akan menimbulkan keputusasaan, penderitaan, sehingga akhirnya merasa hidup ini tidak berharga. Untuk apa hidup ini? Kalau orang tua menyakiti atau anak menyakiti, pasangan hidup menyakiti, para sahabat menyakiti, tidak memahami atas diri kita. Bahkan mungkin diri kita juga merasa kecewa terhadap diri kita sendiri. Itu bisa terjadi, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, di dalam Yesaya, di dalam Yeremia, di dalam Yehezkiel mengatakan bahwa ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita, ketika kita mengandalkan kekuatan orang lain, ketika kita mengandalkan apa yang kita miliki, maka kita akan kecewa dan itu juga tidak menjadi perkenan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, agar kita tidak kecewa, hanya satu, yaitu
kita mengandalkan Tuhan. Lalu bagaimana? Kita harus belajar. Banyak pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh di Alkitab, bagaimana Yusuf, bagaimana Ayub. Dia tekun di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam kehidupan yang tidak mudah, dan akhirnya Ayub bisa bertahan dan dapat merasakan syukur kepada Tuhan. Demikian pula Yusuf, di dalam penderitaan, dijual sebagai budak, di penjara, dan kemudian terberkati dan dapat merasakan sukacita dalam Tuhan. Kadang-kadang hidup ini tidak bisa kita rencanakan dan kita kendalikan. Ayub sudah berbuat baik, sudah hidup dalam jalan Tuhan. Tetapi Tuhan berkenan, Ayub mendapat ujian, mendapat cobaan. Demikian pula Yusuf. Dia tidak bisa mengendalikan hidupnya, dan kemudian oleh kakak-kakaknya dijual menjadi budak, dan kemudian difitnah, dipenjara. Selain Ayub dan Yusuf dan banyak tokoh lainnya di Alkitab, kita juga bisa memandang salib Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri, Tuhan yang berkenan turun ke dunia, menjadi manusia, hidup bersama kita, orang-orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus di dunia dengan kesederhanaannya sering dihina, ditolak, tidak diterima, diremehkan, dianiaya, diludahin, terluka, teraniaya, kadang ditinggalkan oleh para sahabatnya, dan kemudian menderita, harus tercurah darah di kayu salib. Namun Tuhan Yesus Kristus senantiasa kuat sampai akhir untuk menebus manusia. Jadi saudara-saudaraku, kita sebagai orang Kristen tentu sering mengalami kesulitan, penderitaan. Hidup tidak selalu sesuai dengan harapan, yang membuat kita kecewa dan putus asa. Tetapi marilah kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti Yusuf dan Ayub, bahkan juga kita bisa memandang salib Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dunia ini sementara. Hidup kita, apa yang kita alami tidak melampaui dengan kekuatan kita. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh bersandar, mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Dan kemudian hidup kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Maka marilah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka segala penderitaan, segala kekecewaan, keputusasaan, itu akan menjadi ringan. Tuhan di dalam Roh Kudus akan menghibur hidup kita. Semangat senantiasa. Sering hidup kita memang harus dipaksa oleh keadaan untuk dapat menerima ujian, cobaan, agar kita menjadi kuat, bukan hanya sebagai anak-anak gampang, bukan hanya sebagai bayi rohani, tetapi menjadi dewasa iman, dewasa rohani di dalam Tuhan. Oleh karena itu, di Habakuk menyatakan, seandainya pun bunga-bunga, pohon-pohon tidak berbunga, tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, dan kemudian ladang-ladang binatang juga mengecewakan, Habakuk menyatakan bahwa mengandalkan Tuhan, tetap berharap di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kekecewaan adalah timbul karena hidup kita berharap selalu sesuai dengan harapan. Dan kemudian ketika tidak sesuai dengan harapan, kita menjadi kecewa. Dan semakin banyak
harapan-harapan yang tidak sesuai, banyak kekecewaan dan menimbulkan penderitaan dan keputusasaan. Jadi saudara-saudaraku, hidup tidak selalu bisa kita gantungkan, kita sandarkan dengan harapan-harapan kita. Karena saudara-saudaraku, apa yang kadang tidak sesuai dengan harapan, itu justru akan menguatkan kita, membuat kita tekun, membuat kita tabah, dan kemudian kita menjadi kuat sebagai orang dewasa dalam rohani. Kita bukan hanya sekedar anak gampang, bayi rohani. Jadi walaupun kita semakin berusia, tetapi ketika kita menghindar dari segala ujian, cobaan, dan hanya ingin selalu hidup dalam harapan-harapan, maka kita tidak akan tumbuh menjadi dewasa rohani. Kita tidak menjadi orang-orang yang kuat dalam rohani. Walaupun kita dewasa secara fisik, kita masih menjadi bayi rohani, menjadi anak-anak gampang. Tuhan menginginkan kita tetap kuat dan tabah agar kita dapat menjadi dewasa rohani. Untuk itu, kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Jikalau hidup kita selalu dalam Tuhan, kita menyandarkan perintah Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang hidup. Firman-Nya adalah firman yang hidup, yang selalu kita renungkan, kita pergumulkan, kita laksanakan, maka pastilah dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam hidup yang tidak selalu sesuai dengan harapan, namun kita tetap bertahan dalam segala ujian dan cobaan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita hanya mengandalkan Tuhan. Karena apapun akan dijadikan yang baik oleh Tuhan bagi orang yang berkenan di dalam Tuhan. Dan bagi orang yang berkenan dalam Tuhan, apapun akan dijadikan baik, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bagi saudara-saudaraku yang merasa tersakiti oleh siapapun, oleh orang tua, oleh anak, oleh para sahabat, ataupun pernah menyakiti, maka doakan, berikanlah berkat kepada orang-orang yang pernah menyakiti, juga berikanlah berkat dan berdoa bagi orang yang tersakiti oleh kita, sehingga hidup kita menjadi ringan, hati kita menjadi ringan, kita dapat merasakan damai sukacita surgawi yang melampaui segala akal, dan kita akan dapat menerima kenyataan hidup ini. Kita dapat bersyukur atas realitas hidup ini. Demikian, salam, Tuhan memberkati.